Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kamila Khalda dengan NIM 2312729. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran peradaban Islam dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Dr. Helnanelis MPD. Oke guys, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan masa pemunduran peradaban Islam? Jadi, masa pemunduran pada tahun 1250 sampai 1500, awal pemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu, Al-Mu'tasim, menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Masa kemunduran peradaban Islam. 1. Penyebab kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal kemunduran peradaban Islam ialah A. Lemahnya otoritas politik, kesultanan maupun kekhalifahan. B. Pemberontakan dan perpecahan internal, perebutan kekuasaan. C. Kemerosotan moral, terutama di kalangan pengusaha pemerintahan. D. Hilangnya dinamisme dalam Islam, stagnasi pembangunan. E. Munculnya dogmatisme dan kekakuan dalam pemikiran. F. Munculnya aktivitas intelektual dari ilmiah. G. Penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keamanan, pertanian, dan perdagangan. Adapun arti dari dogmatisme adalah pandangan yang mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Adapun arti dinamisme menurut bahasa Yunani adalah kekuatan, kekuasaan, dan kegunaan. Di sini ada contoh faktor internal, yaitu kegemaran penguasa menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan, serta pada saat yang sama korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Selanjutnya, ada faktor eksternal pemunduran peradaban Islam, yaitu A. Invasi dari luar, seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad. B. Hilangnya wilayah Muslim, seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. C. Penurunan sumber daya alam, seperti berkurangnya tambang logam mulia. D. Bencana alam, seperti wabah penyakit Black Death dan kematian. Di sini ada penjelasan yang pertama. Yang pertama yaitu sejarah kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai tahun 842 Masehi. Khalifah ini dipandang tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Kemunduran dinasti Abbasiyah juga disebabkan meluasnya wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan probabilitas kepemimpinannya. Pada saat kebersamaan sistem keuangan negara tidak stabil dan kontestasi politik. Adapun faktor internal meliputi lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran sesat dan fanatisme keagamaan. 2. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah Andalusia setelah dinasti Abbasiyah runtuh di Timur Tengah. Kekuasaan pindah ke Andalusia Spanyol berkat pelarian Abu Rahman, keturunan Bani Umayyah yang berhasil menegakkan pengaruh di wilayah Iberia. Adapun faktornya yaitu
terjadi perebutan kekuasaan di kalangan Bani Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah Andalusia. Setelah dinasti Umayyah runtuh di Timur Tengah, kekuasaan pindah ke Andalusia Spanyol berkat pelarian Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang berhasil menegakkan pengaruh di wilayah semenanjung Iberia. Di Andalusia, ia mendirikan dinasti Umayyah II yang sempat menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Kemudian pada masa Khalifah Hajib Al-Mansur, mulai tampak benih-benih kemunduran di pemerintahan Islam. Khalifah Hajib Al-Mansur mengambil alih kekhalifahan dari khalifah sebelumnya, yaitu Hisham II, yang saat itu masih berusia 11 tahun, lantaran dipandang masih terlalu muda dan belum pantas menjalankan negara. Hajib Al-Mansur mencoba mengambil alih pengaruh Hisham II. Nah, di sini yang ketiga ada sejarah kemunduran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran pada masa Khalifah Al-Hakim. Di Amrillah usia ia meninggal. 8 khalifah sesudahnya jatuh pada problem korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak Khalifah Al-Jafir tahun 1021 sampai 1036 Masehi, sampai Khalifah terakhir Al-Adid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Para pejabat pemerintahan tenggelam dalam kemewahan duniawi. Urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri yang mengambil dominasi di tubuh pemerintahan. Akibatnya, jabatan khalifah hanya menjadi lambang negara, sedangkan pengaruh politik berada di tangan para Perdana Menteri yang menjabat. Selain itu, di masa Khalifah Al-Hakim di Amrillah terdapat konflik antara aliran Sunni dan Syiah. Khalifah ini menganut aliran Syiah dan ia mengangkatnya sebagai mazhab resmi negara. Padahal mayoritas penduduk Mesir berpaham Sunni. Akibatnya terjadi konflik antara rakyat dan penguasa, apalagi hakim dipaksa mengeluarkan putusan sesuai dengan ajaran Syiah yang melahirkan jurang perbedaan besar antara penduduk dan sistem hukumnya. Adapun faktor eksternal seperti serangan bangsa Normandia, Bani Saljuk, Bani Hilal, Bani Sulaim, dan serangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan faktor internalnya adalah lemahnya kekuasaan pemerintahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.